Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Trivino Pakasi. Saya adalah staf pengajar di program studi spesialis kedokteran keluarga layanan primer dan juga anggota dari divisi kedokteran keluarga Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI. Saya juga ditempatkan sebagai salah satu koordinator di dalam klinik satelit UI Makara dan juga bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan kuliah singkat mengenai stunting di Indonesia. Apa yang akan menjadi pokok bahasan pada kuliah hari ini, yaitu mengenai definisi stunting, lalu besaran masalah stunting di Indonesia. Nah, per definisi kita lihat di sini ada perubahan dari tahun 2015 ke tahun 2020. Pada tahun 2015, WHO mencanangkan definisi stunting itu sebagai suatu gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada dua aspek ya, pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang. Nah, ini adalah definisi pada tahun 2015. Dan bagaimana kita menemukan stunting menurut definisi tersebut adalah adanya badan yang pendek ya, panjang atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan standar. Lalu pada tahun 2020 definisi tersebut diperbaharui lagi oleh WHO jadi pendek dan sangat pendek menurut umur dan berdasarkan standar yang dibuat oleh WHO. Jadi ada yang -2 standar deviasi dan bahkan sangat pendek ya, -3 dari standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO. Jadi pada definisi yang tahun 2020 ini juga ditekankan pada kekurangan makanan dan infeksi yang berulang pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ada yang berbeda di sini, ada tekanan lagi yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi seandainya kita menemukan seseorang pendek pada usia di luar ya lebih tua dari 1000 HPK, tentu kita mungkin nggak bisa bilang stunting ya kalau menurut definisi ini ya. Tapi memang kita bisa bilang dia pendek sih ya. Nah, kalau Anda lihat di sini permasalahannya cukup besar, variasinya ya dari warna yang kuning-kuning ini sampai merah, hijau tua, hijau agak lebih terang dan ungu ya. Ini menunjukkan penyebaran permasalahan stunting di Indonesia. Dan Anda bisa lihat di sini angka-angkanya ya, yang kuning itu yang paling tebal kayaknya gitu ya. Dan kemudian salah. Kuning itu mungkin yang paling rendah, tapi yang kemudian makin lama makin banyak merah, hijau tua ya, sampai ke ungu. Ini adalah penyebaran jumlah kasus stunting ya, berdasarkan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita lebih lanjut lagi melihat tentang permasalahan stunting tersebut, ya, kita bisa melihat laporan dari survei gizi tahun 2019. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, ya, perlu dilihat di sini tahun 2019, survei ini mencakup 33 provinsi, 486 kabupaten kota, dan respondennya adalah 334.848 balita dengan respons rate-nya 91,4%. Jadi mereka punya suatu metode untuk menyeleksi siapa yang menjadi subjek dan kemudian respons rate-nya tinggi ya 91%. Jadi hampir semua ketika diundang menjadi responden menjawab panggilan tersebut untuk mewakili seluruh balita di Indonesia. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, ada survei ini tujuannya adalah untuk melihat gambaran status gizi balita. Status gizi balita ini didefinisikan sebagai stunting, wasting, underweight, dan overweight. Dan juga dilihat determinan indikatornya, yaitu indikator intervensi gizi yang spesifik dan intervensi gizi yang sensitif. Ya. Jadi ada beberapa variabel yang mempengaruhi hasil tersebut yang kemudian bisa dijadikan sebagai bahan untuk melakukan intervensi
baik intervensi yang spesifik maupun yang sensitif. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut apa sih indikator tersebut. Nah, kemudian yang perlu kita ingat di sini bahwa pengumpulan data antropometrinya adalah berat badan, kemudian panjang badan, lingkar lengan atas, ya, dan dengan sasaran juga pada remaja putri, wanita usia subur, dan ibu hamil. Selain itu juga ada wawancara. Jadi kira-kira ketika kita membaca laporan juga sebaiknya kita memang melakukan appraisal lebih dahulu. Dan sebenarnya yang kurang dari appraisal ini adalah bagaimana sih metode untuk mendapatkan sampel atau subyek penelitian. Nah, hasil dari survei gizi tahun 2019 kemudian di follow up dengan tindakan program pemerintah setelah yang dilakukan selama 2021-2022 ternyata dibuktikan atau ditemukan terjadinya penurunan angka stunting dari 24,4% menjadi 21,6%. Memang angka ini cukup menggembirakan, ya, karena terjadi penurunan 3,8% per tahun untuk mencapai target yang 14% pada tahun 2024. Nah, perlu sebenarnya kita juga mencermati, selain tadi kita mencermati bagaimana mendapatkan datanya, yaitu dengan metode bagaimana pemilihan sampling dan sebagainya, kita juga perlu mengetahui bagaimana menghitung persentase ini, ya. Apakah persentase ini kemudian menghitung apa namanya? Kalau kita bilang angka stunting pada balita, pastinya sih ya pembaginya adalah populasi balita, ya, karena populasi balita yang beresiko. Nah, ketika dari 2021 ke 2022, bagaimana sih gambaran populasi balitanya? Nah, itu yang penting kita juga catat, ya. Kenapa? Karena kalau dibilang menurun, apakah jumlah kasusnya yang menurun, ya, atau balitanya makin banyak? Ya, kalau misalnya jumlah kasusnya X, gitu ya, tahun 2024, 2021, kemudian 2022 X juga, maka supaya terlihat menurun karena sebuah rate, balitanya harus nambah, ya. Balitanya harus nambah sehingga persentasenya makin kecil. Tapi tentu saja nggak nambah saja, nggak cuma menambah saja, karena pasti ada balita yang sudah melampaui umur 60 bulan dan kemudian tidak menjadi pembagi di dalam perhitungan persentase gizi yang dilakukan SSGI ini. Nah, ini yang kita perlu perhatikan dengan baik, ya, berapa banyak sih sebenarnya terjadi peningkatan jumlah balita dan penurunan jumlah balita. Ya, sama aja seperti kita bicara tentang migrasi, imigrasi di suatu wilayah, kelahiran dan kematian di suatu wilayah. Kira-kira hal ini yang harusnya dicermati ketika kita melihat hasil gizi tersebut, dan kita percaya bahwa perhitungannya ini ya pasti sudah sebersih mungkin, ya, sehingga kalau dibilang ada penurunan, memang ada penurunan, ya. Memang kalau kita kembali ke kuliah tentang tumbuh kembang anak, ya, kita tahu bahwa pertumbuhan cepat itu adalah pada 1 tahun pertama, dan kemudian sampai menuju usia 5 tahun, bahkan sampai kemudian remaja, pertumbuhannya relatif tidak secepat tahun pertama atau nanti setelah remaja, ya. Sehingga sekali lagi memang penurunan angka stunting ini harus benar-benar dicermati. Bagaimana cara mengukurnya, alat mengukurnya, siapa yang mengukur, pembaginya juga bagaimana, berapa banyak sih pembaginya, ya. Dan kemudian pembaginya ini bagaimana gitu, ya. Apakah kemudian ketika anak berumur 60 bulan kemudian masuk ke usia anak sekolah, kondisinya seperti apa, gitu kan. Meskipun memang tidak dihitung sebagai pembagi, tapi kita sebagai dokter kan kita memantau terus anak ini, apalagi kalau setiap anak terikat dengan BPJS dan vaskes primernya.
Lewat dari umur 60 bulan tidak dihitung lagi sebagai pembagi, tapi dia tetap stunting. Ya kasihan juga sebenarnya ya, seolah-olah nggak ada masalah, padahal masih ada masalah. Ya, ini kira-kira ada dua sudut pandang sebagai suatu data kesehatan masyarakat maupun sudut pandang sebagai seorang dokter yang melihat permasalahan individu. Nevertheless, ya kita tetap happy bahwa angkanya turun menuju target 2014 ya. Menuju target yang turun ke 14% pada tahun 2024. Trennya memang turun ya, kalau dilihat di sini stunting 2013, Riskesdas 2018 ya, dibandingkan dengan SSGI 2019, 2021 dan 2022. Ya memang kalau kita cermati benar sih, kita perlu bertanya ya, 2013 ke 2018 7% penurunannya. Kemudian 2018 ke 2019 3% kira-kira penurunannya. Turun lagi sekitar 3% lagi ya. Jadi memang benar trennya akan turun terus ya, atau bagaimana? Itu yang harus kita lihat. Dan kita catat di sini bahwa kalau 2013 ke 2018 ini kan pengukurannya 5 tahun ya. Berarti totally sudah berubah nih populasinya. Ya. Hampir semua yang 2013 mungkin masih 0 bulan sudah balik, sudah 5 tahun atau bahkan mungkin sudah yang tentu saja umur 1 tahun udah nggak diukur lagi di sini ya. Nah dengan let's say cuma 20% lah populasi yang lama, sisanya adalah populasi yang pure baru, 30%-nya masih stunting dibandingkan 37% sebelumnya, sebenarnya quite happy ya, menyenangkan juga karena memang dengan totally hampir 20% populasi yang hampir 80% populasi yang baru, ternyata memang cuma artinya masih ada 30,8% stunting. Nah, kalau ke 2019 ke 2021 ya terjadi penurunan, dan memang kalau memang turun ya turun. Nah, seharusnya stunting ini sebagai suatu produk jangka panjang dari masalah kekurangan gizi timbul dari kejadian-kejadian akut yaitu underweight ya, dan wasting. Lalu kalau kita lihat di sini underweight dan wasting juga ikut turun ya, ikut turun sehingga kemudian mempengaruhi kejadian stunting. Mereka merupakan direct cause ya terjadinya stunting ya. Kalau orang sudah wasting itu kurus artinya ya, underweight berat badan rendah ya, dan stunting ya pendek ya. Ini adalah kaitannya, jadi mungkin dia underweight dulu, kemudian terjadi wasting, akhirnya kemudian terjadi stunting. Dan pada kondisi kemudian sama-sama underweight dan stunting, mungkin tidak terhitung sebagai wasting lagi ya, karena memang kelihatannya sudah mulai proporsional. Padahal nggak ya artinya bukan proporsional ya. Mereka sama-sama pendek, sama-sama kecil, berat badannya kurang, sehingga kelihatannya proporsional lagi, wastingnya kembali normal. Nah ini yang kemudian juga perlu kita cermati ketika kita melihat angka-angka ini. Harapannya memang sudah dilakukan cleaning data yang sebaik-baiknya. Tapi tentu saja teman-teman mesti ingat bahwa ini adalah statusnya survei ya, bukan diagnosis. Survei jadi screening ya. Kalau kita mau mendiagnosis nanti kita belajar ya, akan ada perbedaan ya ketika kita menyimpulkan standing wasting underweight ini. Kalau dibandingkan dengan hanya melakukan pengukuran secara antropometri. Nah, kalau dibandingkan dengan per provinsi ya, angka nasional dengan per provinsi adalah di sini Indonesia di dalam kotak yang merah, sementara provinsi-provinsi lain disebar ya, ada yang bar berwarna abu-abu dan hijau. Abu-abu tahun 2021 dan hijau tahun 2022, maka kita melihat memang tren penurunan dari di seluruh provinsi ya. Seluruh provinsi juga secara nasional. Jadi mungkin saja memang penurunan ini terjadi ya. Gambar ini mau memperlihatkan tentang 11 intervensi spesifik stunting
yang difokuskan pada masa sebelum kelahiran dan anak usia 6-23 bulan. Sebenarnya gambar ini sendiri tidak terlalu informatif ya, apa yang dimaksud dengan setiap bar ini. Anda bisa melihat di sini bahwa barnya itu merupakan umur ya, lahir 0 sampai 6, 6 sampai 11 bulan, dan selanjutnya sampai 48,59 bulan. Namun tidak jelas sebenarnya angka-angka ini mau menggambarkan apa. Lalu kita lihat di sini bahwa ada 11 intervensi yang dilakukan untuk pencegahan stunting ya, dan disebut sebagai intervensi spesifik. Disebut spesifik karena sebenarnya ini adalah khusus ya, khusus yang bisa directly langsung mengubah atau mempengaruhi outcome. Nah, dalam hal ini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada pra-marital ya, kemudian pada sebelum kelahiran ya, kemudian setelah lahir pada kelompok bayi dan kepada kelompok balita. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, ada 11 intervensi. Mungkin angka-angka yang di atas tiap bar ini mau menggambarkan persentase, tapi saya nggak terlalu jelas juga persentase apa. Nah, hal yang sama sebenarnya kalau kita mau menceritakan secara community ya. Karena memang per definisi stunting ini lebih berkaitan dengan masalah gizi. Maka kalau kita mau bilang, oh di daerah itu sekian persen kekurangan gizi, stunting, harus dibuktikan memang kesediaan pangannya juga kurang. Ya, jadi memang makanan sedikit, shortage of food, ya, ketahanan pangan juga mungkin kurang. Sehingga kemudian dengan kita men-screening sejumlah bayi balita di wilayah tersebut, kita juga bisa bilang, oh ya, setuju screening. Tapi kalau kita bicara secara umum, 24% orang Indonesia atau anak bayi balita mengalami stunting sebenarnya ya yes no gitu ya. Kenapa? Karena tadi ya 300.000 balita itu kan diambil di seluruh Indonesia secara sampling. Memang ada kantong-kantong tertentu di negara ini yang kekurangan pangan atau mungkin ketersediaan pangannya atau ketahanan pangannya kurang baik. Tapi juga banyak di daerah-daerah yang sebenarnya ketahanan pangannya cukup ya, sehingga sebenarnya kalau mau dibilang apakah benar ini stunting karena gizi, sebaiknya memang kita juga melakukan analisis secara individual dan kemudian dari situ kita baru menyimpulkan memang ini adalah stunting pada wilayah itu, pada komunitas itu yang memang karena kekurangan pangan ya, gizi dan sebagainya. Kadang-kadang gizi itu sendiri pun juga sudah cukup ya, tapi kemudian penggunaannya yang tidak pada untuk pertumbuhan. Contohnya kalau banyak penyakit, contohnya aktivitas berlebihan ya. Artinya kebutuhan gizi yang di-provide juga tidak secukup, tidak sesuai dengan kecukupan yang diharapkan. Nah, penunjangnya antropometri dan juga bisa laboratorium kalau kita bicara komunitas. Nah, komunitas yang cukup besar, kita bisa melakukan laboratorium yang mudah, yang mudah meriah seperti kita screening HB. Tentu saja itu juga kita hanya bicara anemia. Kita nggak benar-benar bisa bilang bahwa anemia karena kekurangan zat gizi. Tapi itu salah satu. Karena kemudian kalau kita buktikan zat-zat gizi yang lain, yang ternyata memang menyebabkan seorang anak itu terjadi stunting, tentu banyak sekali ya zat-zat gizi yang trace mineral yang mempengaruhi. Dan kalau kita bicara secara kelompok, kita harus mencari indikator-indikator yang sensitif ya dan murah gitu ya. Kalau bisa spesifik juga ya, spesifik. Jadi kita sekali lagi antropometri benar ya kita lakukan pada sekelompok orang. Tapi kalau kita tidak menemukan, let's say, masalah ketahanan pangan di situ, kekurangan pangan, maka ketika kita menemukan sesuatu masalah stunting yang cukup besar pada suatu area, nggak usah cukup besar, tapi ada sekelompok orang stunting pada komunitas tertentu tanpa daerah itu mengalami masalah kekurangan pangan, entah evaluasi kita individual dan keluarga, ya artinya untuk ketersediaan pangan individually bahkan kita mencari penyakit-penyakit lain yang menjadi penyebab atau penyakit penyerta
sehingga seorang anak tidak bertumbuh sebagaimana seharusnya. Nah, kalau kita melihat kemudian lebih luas lagi konsep stunting ini, ya, sebenarnya luas sekali. Kita nggak bisa bilang bahwa anak yang sekarang kita temukan stunting ini adalah pada saat itu atau sekian bulan sebelumnya memang dia kekurangan makan, ya. Karena nggak cukup kita lihat seperti itu, nggak cukup, ya. Kita harus lihat runut sekali. Kenapa sih seseorang anak bisa menjadi stunting? Ya, itu bahkan dimulai pada saat usia remaja. Persiapan dari calon orang tua. Ada anak remaja, barangkali remaja putri yang cenderung anemia dan selalu anemia. Memang anemianya paling sering karena haid ya. Tapi kan anemia bisa karena yang lain-lain yang kadang-kadang tidak terbukti. Thalassemia juga salah satu penyebab anemia yang rutin ada. Dan kalau misalnya ada penyakit-penyakit kronis, barangkali ya juga bisa menimbulkan anemia. Dan anemianya artinya bukan hanya penyakit penular, ada juga penyakit-penyakit tidak menular, bahkan cancer, itu juga menimbulkan anemia. Sehingga di sini kalau teman-teman mau membuktikan pada suatu kelompok ada kekurangan gizi dan kemudian kita bilang ada periksa HB anemia sekian persen, maka mungkin akan lebih bagus lagi kalau anemianya dirunut. Bukan saja anemianya yang dilihat, tapi individunya secara keseluruhan utuh kita bisa evaluasi ya kenapa dia anemia. Mulai dari anamnesis makanan memang cenderung anemia dan sebagainya sampai kemudian ada timbul-timbul penyakit atau sumber penyakit yang lain ya genetik misalnya. Nah, teenagers sekali lagi kalau kita bicara penyakit stunting dan kemudian kita runut ke belakang sampai kepada persiapan calon orang tua dan kita bicara tentang anak, maka kan kita nggak bisa bicara hanya pada wanita. Laki-laki juga punya kontribusi terhadap reproduksi tersebut. Dan laki-laki mungkin tidak terlalu banyak yang akan mempunyai direct impact pada janin atau pada bayi. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu, misalnya merokok. Merokok itu mempengaruhi juga mungkin seluruh kehidupan dari laki-laki ini atau siapapun juga yang merokok ya, bisa mempengaruhi kualitas dari gametnya, kemudian juga bisa mempengaruhi proses kehamilan ya dari pasangan hidupnya kalau merokok dan terekspos rokok. Nah, teenagers sendiri kita bicara itu fisik saja, belum kita bicara mentalnya, kesiapan orang untuk menikah. Kalau dia tidak siap, mungkin saja ketika masih awal-awal pernikahan dan kemudian kehamilan akan terjadi konflik mental ya, gangguan kesehatan mental. Meskipun mungkin kita melihatnya biasa rumah tangga harus berkelahi, rumah tangga harus ribut. Kita mungkin mikir begitu ya, tapi apakah yang mengalami keributan itu mikirnya seperti apa kan kita nggak tahu. Bahkan mungkin jadi depresi, jadi baby blue, makan nggak teratur, terjadi janinnya tidak tumbuh dengan baik ya. Jadi mulai dari situ sudah ada predisposing factor sehingga kemudian ada bayi yang pertumbuhannya nggak bagus, lahir bisa menjadi prematur, lahir menjadi berat bayi lahir rendah, ya, atau lahirnya kemudian katakan normal, tapi dalam perjalanan waktu ibu terutama tidak capable untuk memberi makan anak baik melalui produksi ASI maupun yang lain-lainnya. Jadi faktor risikonya panjang ya, dan ketika anak sampai lahir pun kemudian nanti ada anak ini perawatan asuhannya nggak bagus hanya karena knowledge ibunya kurang, knowledge suaminya kurang, itu pun sebenarnya adalah pembentukan sejak teenagers sampai anak itu lahir. Jadi ada masa ketika persiapan pernikahan, masa orang baru menikah, sampai masa ibu itu hamil, cukup banyak waktu untuk mempersiapkan supaya anak itu ketika lahir, ibunya udah siap. Bukan cuma ibunya siap, bapaknya juga siap untuk mengurangi faktor risiko.
terjadinya stunting pada anak tersebut. Kemudian anak itu lahir ya, menyusui ya, kemudian makan ya. Itu semua juga suatu proses. Secara fisik ada kebutuhan-kebutuhan zat gizi yang ditentukan oleh negara dalam angka kecukupan gizi nasional. Di luar itu ada kebutuhan ASA asuh ya, yang juga akan mempengaruhi. Kalau anak, let's say, tidak merasakan nikmatnya makan ketika sudah weaning period, mungkin jadi nggak doyan makan, ya nggak doyan makan, karena mungkin nggak diajarkan. Dan ketika kita mengajarkan makan, memang harus persuasif ya, jadi bukan cuma sekedar makan, ayo makan gitu ya. Mungkin juga mendorong bilang, ini enak banget, lihat tuh bentuknya. Meskipun anak mungkin umur 6 bulan, 7 bulan belum begitu mengerti kosakatanya, tapi kan kita dari umur bayi awal tuh kita udah melatih matanya melihat warna-warni dan tertarik dengan warna-warni. Ding, 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 gitu ya. Kasih warna-warni, kasih bunyi-bunyian ya, yang menarik dia. Dengan kita bunyi kerincingan, mungkin juga akan diasosiasikan dengan bunyi sendok dan piring. Sehingga kemudian menarik anak itu, menarik perhatian tersebut. Itu semuanya secara keseluruhan. Kemudian kemampuan anak menegakkan kepala, ngempeng, itu semua secara keseluruhan membantu seorang anak pada usia 6 bulan, 7 bulan siap untuk menerima makanan yang lain ya. Contohnya dot ya, dot empeng gini ya. Kan ini apa namanya? Ya bagus nggak bagus gitu, tapi gini, anak mesti menyusui ya, anak mesti menyusui yang tadinya usia masih bayi, gerakan mulutnya terbatas ya. Kemudian kita latih dia untuk apa namanya? Minum, tapi kalau kita latihnya mungkin apa namanya, dengan dot gitu ya, usahanya kurang ya, dibandingkan dengan dia harus menyedot air susu ibu. Kenapa? Karena dengan gravitasi, tenaga hidrostatik ya, dotnya itu akan lebih cepat mengalirkan susu ya dibandingkan dengan apa namanya, anak itu berusaha menyedot dari air susu ibu. Lalu apa namanya, bentuknya sendiri membuat bibir gerakan mungkin juga tidak sebanyak yang diharuskan ya, kalau dia memang 6 bulan ASI eksklusif kasih empeng ya. Mau dibilang bagus nggak bagus juga tergantung perawatan ya. Dan kemudian sebenarnya yang kita harapkan kan setelah umur 6 bulan mau makan dengan sendok. Jadi kita harus melihat bibirnya harus bisa sendok ya, bukan ngemut. Gimana kasih contohnya ya. Itu kan semua latihan ya, latihan dengan sendok. Karena dengan dia bisa sendok, terakhir dia bisa ngomong konsonan-konsonan bilabial. Ma, pa ya, bah ya. Itu ucapan-ucapan awal dari seorang bayi ya. Itu satu rangkaian semua ya. Kemudian dengan kita melatih mata, melatih warna-warna, sehingga ketika kita memberikan anak makan usia 7 bulan, warna-warni itu udah merupakan suatu daya tarik buat dia. Kemudian kita melatih dia rasa, sehingga kalau Anda memberikan rasa yang kebetulan si anak harusnya rasanya manis. Dan kenapa rasa manis? Jadi butuh gula. Kenapa dia butuh gula? Dia butuh pertumbuhan, butuh kalori. Jadi nggak usah khawatir untuk memberikan dia gula manis ya, atau rasa manis atau kalori, karena dia butuh untuk pertumbuhan cepat ya. Itu makanan ya, mungkin dengan tekstur yang lembut, kemudian makin lama makin keras ya, sampai usia 11-12 bulan gigi mulai tumbuh, maka teksturnya mulai tekstur yang makanan biasa atau makanan keras. Itu semua bertahap ya, latihan supaya bisa ngunyah ya, suasana yang enak. Itu juga merupakan hati yang apa namanya, membuat suasana hati yang menyenangkan buat anak ya, makan dan sebagainya. Maka anak tuh harus dilatih timing makannya ya, timing makannya supaya dia latihan.
Jangan sampai dia suka-sukanya, kalau ASI memang ad libitum ya, suka-sukanya. Tapi kan kalau kita udah mau melatih dia punya waktu, kenapa? Karena nanti kalau udah dewasa, jamnya teratur kan, harusnya teratur ya, harusnya teratur. Ada jam kerja, istirahat makan, kerja lagi, atau tidur siang, lalu istirahat makan atau snack, ya kerja lagi, makan dan sebagainya. Ada keteraturan seperti itu. Keteraturan seperti itu kan dibentuk dari perut juga, ya. Kalau abdomen, gasternya bilang, kasih makan dong, kasih makan, udah mulai perih, itu kan dibentuk keteraturannya. Jadi ketika weaning period itu masa krusial kalau Anda bisa melatih anak supaya teratur. Nah, tadi kita baru ngomong ngunyahnya saja. Belum anak itu harus duduk, ya kan? Nggak mungkin dong coba kalau Anda sekarang tidur terus telan air kalau nggak keselak, ya kan? Berarti kan mesti dari tegakin kepala, ya nggak? Menegakkan kepala, kemudian sampai belajar duduk. Ya. Itu semua satu kali, satu rangkaian semua keseluruhan. Sampai kemudian motoriknya bisa menggenggam sendok, ya. Sampai kita ajarin motorik halus, ya, untuk menggenggam sendok dengan baik. Itu semua satu rangkaian, ya. Sehingga kita harus melihat bahwa itu semua adalah dilatih kepada orang tua, sehingga pada saat dia melakukan asa-asi asuh sudah dengan baik, ya. Dan pengalaman itu terus dibawa sampai anak itu dewasa, dan dia akan ingat, wah, zaman dulu waktu saya kecil, saya dilatihnya seperti ini. Coba deh, Anda juga coba mengingat diri Anda waktu kecil dulu, latihannya seperti apa oleh orang tua. Itulah yang kemudian akan Anda bawa ya ketika berkeluarga. Tapi nanti dari situ dengan pasangan terjadi kompromi. Latihannya kayak gini aja gitu ya. Karena masing-masing punya memori sendiri dengan yang namanya latihan anak, latihan buat anak ya. Nah, siklus itu yang kita harus perhatikan di dalam kita melakukan pendekatan, dan ini sebenarnya kompetensi budaya loh. Ya, dari sisi orang, cara berpikir orang dengan yang namanya makanan yang baik, makanan yang sehat buat anak, cara memutuskannya, kapan melatih anak, itu budaya. Dan tiap keluarga mengumpulkan budaya dari suami dan istri, dan budaya suami istri itu dibentuk oleh keluarganya masing-masing dan dibentuk oleh komunitasnya masing-masing. Jadi kadang-kadang juga orang berpikir kawin seagama, kawin sesuku, itu ada faktor kemudahan barangkali ya, gitu. Atau kawin sama-sama orang kota dengan orang desa akan terjadi konflik budaya, dan itu semua satu rangkaian ya. Dan kita bisa melihat pada kasus-kasus individu ya, misalnya kita menemukan ini lalu kita runut nih, suami dari mana, istri dari mana ya. Kalau semuanya satu orang dari kampung yang sama, mungkin kita akan melihat masalah komunitasnya akan dalam tanda kutip berdasarkan contoh itu ya, mungkin akan sama masalah komunitasnya ya. Sehingga kita akan melihat pertumbuhan dan perkembangannya memang mau dibilang terganggu nggak terganggu, tapi memang komunitasnya seperti itu ketika melatih anak-anak ya. Sekali lagi kita bicara di sini karena berkaitan dengan konsep stunting, yaitu adalah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini kita mengevaluasi environment dari anak-anak ya. Mulai dari mikrosistemnya, ekosistem, dan makrosistem. Nah, yang mikrosistem itu yang individual. Mikro itu ya, mikronya itu ya, mikrosistemnya itu adalah keluarga, teman-temannya, anak adik kakaknya. Sedangkan ekosistemnya adalah si family. Kita berada di makrosistem ya, sebagai bagian dari kita kan ada di pemerintahan, ada di sistem pelayanan, di sistem sosial ekonomi ya. Kita nggak ada di dalam ekosistem dia, tapi kita ada di makrosistemnya. Badan kesehatan ada di situ. Nah, jadi kita di sini belajar bagaimana kita bisa memberikan pelayanan ya. Kita melihat sistem-sistem di dalam membentuk tumbuh kembang anak. Di situ kita melakukan intervensinya. Nah, untuk kita bisa mengurangi timbulnya kasus baru,
Ya, kita harus coba mengidentifikasi masalah. Kalau kita ketemu anak yang stunting, apa sih sebenarnya kenapa dia bisa stunting? Atau kita ketemu sekelompok komunitas yang stunting, kenapa dia bisa stunting? Kita cari ya. Lalu apakah sebenarnya ini adalah mismanagement? Sumber dayanya ada tapi mereka nggak tahu. Maka kita coba identifikasi sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi stunting tersebut. Lalu kita bikin rencana intervensinya, kita laksanakan, lalu monitoring dan evaluasi. Ini step by step untuk reducing new cases. Dan ini diajarkan ya kepada dokter, karena dokter punya kapasitas untuk mengevaluasi individual, tapi juga punya kapasitas untuk mengevaluasi secara community. Ya. Nah, kalau kita mau melihat programnya apa, kita juga bisa mengacu pada pemerintah yang punya indikator gizi spesifik maupun indikator gizi sensitif. Dengan kita mengacu ke situ, maka kita mencoba supaya kita nggak terlalu jauh dari apa yang direncanakan pemerintah, menunjang pemerintah juga, kemudian juga memberikan pemerintah support, mungkin juga mudah-mudahan pemerintah mensupport kalau kita melakukan program kita sesuai dengan tujuan yang mereka harapkan. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, apa sih yang menyebabkan anak-anak itu stunting. Dan Anda bisa lihat di sini persentase ya. Persentase dari yang HB-nya 0. Ya. HB0-nya rendah gitu ya. Nah, pemeriksaan kehamilan, konsumsi tablet tambah darah ya. Pemberian makan tambahan ya pada ibu hamil adalah faktor yang penting ya. Nah, ini HB0, saya nggak tahu, bukan HB0 kali ya, HB awal. HB awal tapi yang apa gitu ya, ini nggak jelas. Apakah ini HB awal yang anemia sekian persen ya, kemudian mendapatkan tablet tambah darah sekian persen, kemudian minum dari yang coba lihat yang 90% ya dapat tablet darah tapi yang minum sepertiganya ya, kurang lebih hampir kurang dari setengah ya. Kemudian ANC 4 kali 70% dan 6 kali hanya 26%. Padahal sekarang diwajibkan 6 kali dan semuanya harus di dokter katanya. Ya, kemudian ada inisiasi menyusui dini ternyata cuma 50% ya, sampai 60% kecil. PMT pada ibu hamil 23%. Ini semua adalah masalah-masalah yang kita dapatkan. Jadi kalau kita mau lihat indikator dari gizi yang sensitif ya, yang mempengaruhi anak itu kemudian mengalami anemia atau tidak anemia. Nah, ini nih faktor-faktor yang kita harus coba intervensi dan semoga bisa mencapai targetnya sehingga dengan demikian masalah stunting pada anak yang baru lahir itu bisa diatasi. Nah, Anda lihat di sini berat dan panjang ya anak yang lahir dibalikkan dari IMD, kemudian dengan pemberian ASI, susu formula, dan penyakit infeksi ya pada bayi 0 sampai 5 bulan. Jadi pada bayi 0 sampai 5 bulan tahun 2021 dan 2022 nah diberi BBLR ada 6%. Ya, jadi udah start awalnya untuk bilang stunting di wilayah itu ada 6% sudah ya. Kemudian yang panjang lahirnya juga memang pendek ya, udah kurang. Nah, ini nggak tahu apakah prematur ya. Nah, coba Anda melihat di sini ya, BBLR 6%, yang panjangnya lebih rendah ada 20%. Ya, ini aja sih sebenarnya kalau kita pikirin ya, kok pendek-pendek gitu ya. Kan 48 cm. Nah, Anda bayangkan 48 cm. Penggaris 30 cm sebatas apa ya? Sebatas apa penggaris 30 cm itu cuma beda sekitar 18 cm ya, kurang lebih. Nah, ini kalau anak sekecil itu nih kenapa? Yang anehnya dia berarti startnya awalnya udah kecil ya, pendek gitu ya, panjang badannya juga nggak sampai 48 cm, ada 20%. Nah, kalau anak itu kecil 20%, mestinya sih berat badannya seitulah ya. Berarti dia ada anak yang pendek, panjang badannya nggak sampai 48 cm, tapi berat badannya normal. Ketika lahir hanya 6% aja yang berat badannya di bawah normal. 90% berarti kan kalau kayak gini aja ya, kita anggap yang panjang badannya rendah aja.
20% ya, 6%-nya adalah yang BBRR, sisanya adalah berat badannya oke. Ya nggak apa-apa juga sih, cuma aware aja sih, aware dengan bagaimana cara ngukurnya. Itu aja ya. Karena di sini dari survei gizi, ya siapa yang survei, siapa yang ngukur kita nggak tahu. IMD ya seperti ini angkanya, ASI 24 jam, ASI diberi ASI atau tidak. Jadi ada survei gizi di sini. Kemudian ada penyakit-penyakit, Anda bisa lihat di sini, ISPA, ya, kemudian diare, pneumonia, dan campak. Ya, itu adalah penyakit-penyakit yang ditemukan pada usia 0 sampai 5 bulan yang menyebabkan terjadinya stunting. Nah, kalau di sini kita bisa melihat hal-hal yang sama lagi ya pada usia 6 sampai 11 bulan. Penyakitnya lebih variatif ya, Anda bisa lihat. Nah, kalau seperti ini ketika Anda melihat memang saya kurang terlalu persis tahu nih persen-persennya, ini persen apa nih. Katakan misalnya sumber protein hewani 68%. Artinya 68% makan berarti ya. Tapi kalau susu 37% ini apa? 37% makan susu mungkin. Terus terang nih grafiknya memang cuma itu dapatnya ya. Jadi kita harus cuma dapat grafik lah, nggak dapat interpretasinya. Mungkin kita harus benar-benar teliti sekali membacanya. Namun tetap aja kita bisa melihat di sini bahwa memang ada variabel-variabel makanan ya, yang mempengaruhi anak bisa stunting atau tidak stunting. Di usia 6 sampai 11 bulan, 0 sampai 11 bulan ya. Anda bisa cermati sendiri angkanya. Nah, kalau kita mau bilang stunting berkaitan dengan perkembangan, sebenarnya tumbuh dan kembang itu ada milestones yang harus diperiksa. Ini adalah milestones-nya ya pada usia 6, 9, 18, 24, 26, terus usia 48 bulan, 60 bulan, dan 70 bulan. Harus diperiksa tumbuh kembangnya. Ya. Nah, mendeteksi masalah gizi, kembali tadi ya, anamnesis dan pemeriksaan fisik, ya nggak bisa langsung aja kita bilang tinggi badannya, ya. Lalu ada hematologi, oke. Lalu ada penunjang lainnya mungkin kalau ada penyakit-penyakit akut ya yang kita pikirkan mempengaruhi kejadian dari anak ini, termasuk penyakit-penyakit yang mental yang bisa mempengaruhi juga anak ini. Nah, ini hubungannya kalau kita bilang bahwa kita mengidentifikasi masalah pada bayi balita, kemudian evaluasi pada keluarga, maka di komunitas ini kira-kira hampir sama. Jadi suatu lingkaran ya untuk bicara kenapa bayi balita itu tidak sesuai dengan harapan kita tumbuh kembangnya. Maka kita harus melewati suatu fase-fase mengevaluasi orang tua, anak, orang tua, dan bayi balita. Saya mau cerita pengalaman. Ada salah satu pasien saya, anak kecil, dan keluhannya datang dengan batuk ya. Batuk, tapi kemudian kalau saya lihat saya amat-amati nih kok kayaknya umur segini, berat badannya segini ya. Kayaknya ada yang nggak bener nih. Terus saya buka catatan histori kunjungannya, oh emang bener ya. Sering datang nih. Ini saya nggak buka-buka yang sebelumnya. Cukup sering lah ya datang dan ada beberapa kali episode yang namanya batuk. Batuk sendiri aja kita udah tahu kalau kita batuk pilek, mau makan aja nggak enak, apalagi kalau pilek ya, karena nggak bisa mencium bau makanan kita. Itu saja sudah akan mempengaruhi anak untuk bisa mau makan atau tidak mau makan. Terus saya lihat lagi benar, ternyata dia hanya di sini-sini aja nih di bawah garis merah ini ya. Ini adalah rekam medik saya dan kalau Anda lihat di sini ini memang sesuai dengan kurva WHO ya. Dan anak ini memang beberapa kali datang ditimbang ya segitu-gitu aja nggak nambah-nambah ya. Memang ini juga terus terang juga keterbatasan dari pelayanan kesehatan ya, nggak benar-benar melihat semuanya itu, sehingga kemudian baru udah beberapa kali datang baru deh kelihatan aware, waduh kok ini ternyata nggak ini ya. Dan kemudian anak ini ternyata memang betul pernah ada episode diare dan sebagainya, dilihat rekam medisnya ya. Nah, kalau
Anda misalnya bisa dengan rekam medis seperti ini, Anda bisa langsung lihat ya grafik pertumbuhan anak, tapi Anda juga bisa melakukan dengan kalkulator antropometri dari WHO ya. Ini gambaran desktop saya. Lalu di sini ada, nah ini dia. Ini adalah icon ya untuk Anda klik kalau Anda sudah mendownload kalkulator antropometri, bisa WHO Antro maupun WHO Antro Plus ya sesuai dengan umurnya. Nah, di sini tampilannya. Anda bisa mengukur langsung ya kalau ini masih di bawah 5 tahun maka ada head circumference, ada mid upper arm circumference ya. Itu semua triceps skin fold ya, subscapular skin fold itu semua diukur ya. Kalau ini masih dalam 5 tahun pertama. Setelah itu masalahnya apa namanya yang diukur tidak sedetail itu lagi. Lalu kalau setelah itu Anda lihat memang betul anak ini di bawah standar sehingga kemudian kenapa ya? Apakah memang makanannya kurang? Sehingga kalau kita mau mengukur makanannya kurang apa enggak, maka kita harus tahu kebutuhannya. Kebutuhannya ini kita bisa kalkulasi menggunakan aplikasi. Contohnya aplikasi yang dibuat oleh para ahli gizi yang disebut Diaducate. Nah, di sini tampilannya Anda bisa klik ya untuk kalkulatornya sehingga kemudian Anda bisa pilih apa yang Anda mau gunakan untuk menghitung kebutuhan si anak ini. Ada beberapa rumus tentu saja dan Anda bisa pilih rumus Nelson, Aspen, Z-score, dan Schofield. Dan ya rata-rata hampir selevel ya, hampir sama semua. Tapi mungkin kalau kita bicara lebih banyak parameter akan lebih baik daripada cuma satu parameter seperti yang ditampilkan di Nelson. Nah, sekali lagi kebutuhan gizi yang dihitung oleh para kalkulator ini adalah kebutuhan gizi dasar ya atau uh, apa namanya ininya dia ya kebutuhan dasarnya dia lah begitu ya bukan suatu kebutuhan pada kondisi sakit. Kalau sakit lain ceritanya pasti ada kebutuhan tambahan lagi. Kalau anak sakit hanya diberikan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dasarnya pasti energinya akan habis untuk mencari cara menyembuhkan. Sedangkan kalau pada anak yang apa namanya anak yang sehat ya pasti beda lagi ya ininya kebutuhannya. Jadi untuk menghitung kebutuhan gizi anak, tentu saja ada kondisi-kondisi tambahan kalau anak itu sakit, sebagaimana ditampilkan di dalam tabel ini. Ya, ini ada sumbernya penelitian dari Dr. Dida. Nah, ini yang kemudian bisa Anda apa namanya pengali untuk Anda kemudian menghitung apakah memang kebutuhan anak ini cukup atau tidak cukup. Ya. Lalu di sini Anda kemudian lebih luas lagi menggali ada apa di dalam keluarganya. Apakah memang ada masalah-masalah yang mengganggu gitu ya, mengganggu sehingga katakan misalnya orang tuanya nggak sekolah. Mungkin itu akan menyebabkan dia kurang mampu ya, illiteracy and low level literacy. Ya, atau kita taunya ketika di PAUD anaknya nggak bisa konsentrasi. Schooling unavailable and unattainable gitu misalnya. Itu contoh-contoh yang kita kemudian bisa apa namanya atau failed examination bisa bisa mendorong kita untuk berpikir ada apa nih ya pada anak-anak tersebut. Di contoh yang lain ya merokok misalnya tobacco use ya pada keluarga. Kemudian di sini keluarganya mungkin artinya gini ya, kita mendiagnosis masalah anak, tapi kemudian kita lihat di keluarganya ada sesuatu, maka kita juga diagnosis di keluarganya, baik keluarga itu sebagai satu kesatuan maupun individu dalam keluarga tersebut yang mempengaruhi hasil dari asah asuh anak ini ya, asah asuh anak tersebut ya. Misalnya inadequate social skills ya, social role conflict ya, ada aja pasti sesuatu yang kemudian kita bisa pikirkan akan menunjang atau mempengaruhi atau menyebabkan anak itu kemudian menjadi stunting. Nah, hal-hal ini semua bisa Anda identifikasi dan kemudian Anda coding ya sehingga Anda tahu bahwa oh ini loh masalahnya, oh di sini masalahnya ya. Anda bisa lihat ya.
Dengan demikian Anda bisa kemudian melakukan intervensi spesifik ya untuk individu ya, baik untuk bayinya, keluarga maupun komunitas. Dan kita bisa buat tabel sasaran waktu dan indikatornya apa sih untuk mengetahui bahwa kita sudah melakukan, lalu melakukan itu kemudian kualitinya kayak apa, keberhasilannya seperti apa, dan impact-nya seperti apa. Itu indikator-indikator yang bisa kita susun. Nah, ada buku-buku tentu saja yang menuntun kita seperti ini, sehingga kita bisa membuat suatu intervensi yang spesifik buat individu ataupun yang secara umum buat komunitas. Seperti tadi menetapkan indikator-indikator gizi yang spesifik dan sensitif untuk program kita, sehingga kemudian bisa mencapai tujuan apa yang kita harapkan. Nah, ini adalah indikator gizi sensitif, ya rumah yang bersih, ada jaminan kesehatan, anak ikut PAUD dan sebagainya. Ini contoh-contoh supaya orang-orang, anak-anak, keluarga mempunyai bisa memberikan kesempatan anak tumbuh kembang dengan sebab. Baik, demikianlah kuliah singkat mengenai tentang tumbuh kembang anak dalam perjumpaan kita kali ini. Seandainya ada yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan, Anda bisa melakukannya secara langsung, asinkronus, by WA, atau masuk di dalam forum Mas. Terima kasih.